Baik. Terus selanjutnya yang berikutnya ya ini yaitu tabungan ya. Tabungan. Saya kira tabungan ini enggak semuanya paham ya. Ada yang nggak punya tabungan di bank? Masih ada yang ada? Ada yang masih ditaruh di ini bawah bantal. Nenek-nenek biasanya. Oh, nenek. Iya, iya. Oke ya. Jadi saya kira hampir semuanya lah sekarang punya ya. Jadi tabungan ya tinggal nominalnya kan pasti beda-beda ya. Tapi saya yakin semuanya punya ya. Jadi tabungan kalau dulu awalnya Tabanas, tabungan apa itu? Tabungan nasional gitu ya. Waktu saya masih SD itu punya Tabanas itu. Tabanas itu dulu enggak ada biaya adminnya. Ya adanya cuma bunga. Jadi nambah terus itu walaupun memang kecil. Giro ada biaya adminnya ya, Pak ya? Giro itu ada ya ini saat kita minta itunya ada. Ada. Berarti dia lebih murah dari tabungan ya? Apa lebih Ya, mahal? tapi giro itu kan bisa diperintahkan misal jenengan minta apa namanya? Giro untuk di itu kan ada tanggalnya. Kalau berupa surat itu apa berupa kertas giro ya itu di situ nanti tanggal cairnya kapan itu bisa. Jadi nggak hari itu juga itu bisa. Memang lebih sebagai apa ya perintah untuk bayar saja, tapi bisa tidak hari itu. Ya, tapi kalau tabungan kan memang harus apa ya? Kalau ke ke mana? Ke banknya harus harus nabung atau ngambil di situ, harus pakai buku kan gitu ya, atau harus pakai atau pakai ATM kalau di mesin ATM atau pakai internet banking. Ya, tapi kalau di giro ini ada surat perintahnya. Ya, kayak cek itulah, hampir kayak cek. Kalau cek itu lebih enak lagi. Cek itu eh, kita perintahkan hari itu sudah bisa langsung cair, siapapun yang pegang itu bisa nyairkan. Tapi kalau giro enggak semudah itu nanti. Harus sesuai dengan nomor rekeningnya itu. Berarti lebih Misalnya enak kalau lain ngambil bank cek itu satu tabungan jam. ya, Pak ya? Halo, ya? Suaranya kurang ini, dengung tadi, kurang jelas. Siapa tadi nanya? Gimana? Saya, Pak. Berarti kita lebih enak mengambil cek melalui tabungan daripada giro, Pak ya? Sebenarnya ya ada plus minusnya, ya. Jadi giro itu kalau kita di dunia bisnis, ya. Contoh ada orang kirim barang ke kita, Mm-mm. ini saya kasih giro. Nah, itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, nanti itu akan cair. Itu dana kita sudah ada di bank, tinggal perintah cairnya sesuai dengan tanggal yang disepakati. Dan nanti yang di situ bukan atas nama jarang ya, atas nama perorangan, tapi di situ atas nama langsung masuk ke rekening atau bagaimana. Jadi ada ketentuan. Tapi kalau cek, Kalau itu Pak, kalau kita lupa misalnya kan kelewat tanggal tuh di giro itu kan, kelewat tanggal kita lupa narik, tapi uangnya tetap ada di rekening kan Pak? ya kalau uangnya kan masih di rekening. Oh gitu. Uangnya kan uang kita. Mm-mm. Uangnya yang punya itu uang kita. Maksudnya dia membayar lewat giro gitu tadi jangka waktu, Wah. Misal Ya, 1 minggu. berarti Jadi gironya kalau lebih dari itu nggak apa-apa, apa ceknya batal, gironya ya batal gitu ya? ya ceknya kan sudah harus diganti. Kalau Oh cek itu kan beli itu satu bendel berapa ratus ribu gitu. iya, iya. Jadi cek itu kan nggak gratis itu dari Mm-mm. banknya. Bayar. Ya, kalau kalau duit tabungannya gede ya atau untuk bisnis besar ya boleh pakai cek gitu ya. Tapi kalau dana kita masih ini ya tabung aja lah gitu ya.
atau tadi nanti yang terakhir deposito itu. Kalau agak besar sedikit deposito. Jadi kalau giro dan cek itu biasanya memang lebih ini di apa ya, di dunia bisnis ya. Badan usaha atau perusahaan itu lebih enak pakai kertas itu. Ya, karena harus ada tanda tangan penarik, ada stempelnya kalau memang badan hukum, dan syaratnya lebih ini giro. Itu ya. Tapi Iya, Pak. kalau untuk cek itu enggak, si A mengeluarkan cek kepada si B ya. Walaupun di situ namanya bukan si B, kalau dia pegang cek bisa dicairkan. Gitu. Dia bisa nyairkan. Lebih apa ya? Kalau liquid ya lebih liquid, enak sekali ya cek itu. Oke, gitu ya. Kemudian kalau giro sudah ada tempat pencairannya di mana, tanggalnya di mana. Itu. Kalau di bank ini gironya berarti ya bank itu di situ mau mencairkannya. Jadi nggak bisa ke yang lain. Banknya namanya siapa yang memindah bukan juga sudah jelas di situ. Tapi kalau cek nggak usah, tadi cukup kepada si A nominalnya sekian, cairkan tanggal sekian, udah selesai. Ya, bahkan bukan atas namanya saja, udah nggak usah ada tanda tangan dan seterusnya. Oke, itu ya. Itu giro ada 3 tadi bentuk-bentuk daripada giro. Tadi kan BG ya. Jadi ada cek, ada BG, ya, bentuk giro itu. Kemudian yang ketiga ada corporate internet banking. Kemudian tabungan ini sudah ya. Kalau tabungan ini adalah simpanan kita ya. Kalau kita mau narik harus tanda tangan kan? Ada slip penarikan kan? Ya, bisa lewat bawa buku atau sekarang pakai ATM atau pakai internet banking sekarang. Sudah sangat-sangat apa namanya? Mudah ya. Sangat-sangat mudah. Sekarang semuanya sudah dimudahkan ya pakai teknologi yang hari ini. Oke, itu tadi tentang tabungan. Ada yang mau ditanyakan tabungan atau giro? Tidak ada, Kalau Pak. kita lanjutkan ya, ini yang Lanjut. slide terakhir ya. Nah, ini tentang deposito. Nanti kalau tadi ada yang nanya, Mbak siapa tadi? Mbak Aina ya. Bahkan nanti yang lain Iya, nanti Pak. saya sampaikan dulu. Deposito ini dari Undang-Undang Nomor 1098 menyebutkan simpanan dana yang hanya ditarik pada waktu tertentu. Ya, jadi deposito ini simpanan kita, tetapi ditariknya tidak bisa sewaktu-waktu. Ya, nggak seperti tabungan. Kalau tabungan kita masukkan hari ini, jam sekarang masuk, nanti keluar pakai ATM atau internet diambil lagi kan boleh, bisa. Itu ya. Tapi kalau deposito nggak bisa. Ya. Jadi hanya dapat ditarik pada waktu tertentu. Ya. Jadi waktunya sudah ditentukan berdasarkan perjanjian pemilik rekening dan bank. Jadi antara yang punya rekening, ya, nasabah, pemilik dana dan pihak bank, ya, ini melakukan perjanjian. Gitu. Ya, jadi simpanannya ini mau berapa lama? Ini namanya disebut deposito berjangka, ada jangka waktunya. Ya, ini menurut JDH BPK. Nasabah menentukan jangka waktunya ya karena pada tanggal itulah dana nasabah bisa ditarik. Ya, jangka waktunya, oke, ada jangka waktunya, ada tanggalnya, tanggal kapan. Gitu. Ya. Penarikan dana deposito dengan menyerahkan biliet deposito. Kalau tadi biliet giro BG, kalau ini pakai surat, ya, jadi nanti akan dibuat
semacam perjanjian, terus ada biletnya. Yang ini yang kita simpan, diserahkan nanti pada saat jatuh tempo. Kalau kita mau apa namanya mencairkan atau menarik dana kita. Oke, dengan menyerahkan bilet kita, ya nanti baru dana bisa ditarik. Kemudian jangka waktu deposito bisa tadi 1 bulan boleh, 3 bulan, 6 bulan, 12 atau 24 bulan. Oke, ya. Jadi jangka waktunya terserah. Masalah nanti bunganya ya pasti berbeda antara yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 dan ini pasti berbeda ya. Dapat diperpanjang secara otomatis bila jatuh tempo atau roll over. Ya, jika misal kita apa namanya sudah ada perjanjian 6 bulan, saya deposito 6 bulan Pak Bang, apa per 6 bulan nanti saya tarik per tanggal sekian. Ternyata lewat itu nggak kita ambil, nanti ini akan ada perpanjangan secara otomatis. Ya. Atau kalau memang pas itu Pak saya tidak bisa tapi ini tetap saya ambil, harusnya ada pemberitahuan. Ya. Jadi nanti akan ada apa namanya perpanjangan ini otomatis ya, bila jatuh tempo yang tidak diambil. Ya. Jadi itu jangka waktu deposito. Ya. Terus tadi bunganya ya, yang jelas antara 1 bulan, kemudian 3 bulan, 24 bulan pasti berbeda. Kenapa? Karena dana kita semakin panjang di bank itu, bank kan masih bisa untuk menata. Dia mungkin diputar kembali, ya, diinvestasikan ke apa yang jangka waktu yang kita ambil itu nanti dana itu siap, gitu ya. Jadi seperti itu. Pasti kalau lebih panjang, biasanya ya yang apa namanya hasil. Kalau di syariah itu nanti bagi hasil, kalau di konvensional kan bunga ya. Hasilnya itu nanti akan lebih besar kalau lebih panjang. Perpanjangan otomatis deposito itu nggak ada konfirmasi ya Pak kepada nasabah. Ya, bila nasabahnya tidak ada konfirmasi ya nanti diperpanjangnya otomatis. Otomatis itu misalnya gini ya Pak, kita jangka waktunya 6 bulan. Berarti otomatis 6 bulan ke depan gitu ya? Apa satu Betul, bulan? Oh betul. gitu. Ya, berarti per 6 bulan sudah. Oh, Bukan berarti langsung jadinya nanti 12 jadi bulan gitu ya. ya. Kalau kita nggak itu lupa tanggal atau apa, otomatis berarti dia nyambung ke 12 bulan lagi jadinya ya. Ya, bisa seperti itu. Itu Berarti dalam masa itu Pak, kita boleh nggak mengajukan gitu. Misalnya dia perpanjangan otomatis, kita butuh uang. Itu mm, apa boleh? ya nanti makanya pemberitahuan tadi saya kira bisa di ini ya. Karena apa? Takutnya Tergantung di banknya masing-masing gitu ya Pak ya. ya betul. Biasanya kan takutnya banknya itu adalah timbang ngurus lagi 6 bulan saya biarkan dulu lah. Itu nanti otomatis per 6 bulan ya akan terus bergulir gitu. Tapi kalau tadi lupa baru oh iya ya ini udah waktunya nih 6 bulan padahal sudah lewat seminggu ya nanti ke bank saja pasti ada kebijakan-kebijakan di sini. Oke ya saya yakin bisa itu masih bisa tapi kalau ya kan banknya dapat ini tuh apa namanya itu kan bisa nanti per dihitungnya dia per hari juga bisa dan banyak ada lah itu nanti ya. Oke itu ya. Tinggal dana kita kalau besar ya beda itu nanti. Ya, kalau dana kita besar itu akan beda. Yang di BPD contohnya itu ya. Ini saya punya beberapa teman yang di perbankan itu dan kebetulan saya juga ini di bidang sosial juga. Itu kadang-kadang saya ini ada nggak dana yang untuk
sosial. Saya tanyakan begitu. Kita mengajukan misal untuk kegiatan apa kendaraan bisa nggak? Ya itu tergantung tabungannya. Gitu. Jadi kalau tabungan kitanya nggak besar ya, makanya coba jenengan lihat di bank-bank yang apa, yang sewu seperti dia dapat undian, itu kan pasti instansi-instansi yang besar di sana. Ya, ya memang ada satu dua yang tanda petik ya faktor keberuntungan di undi dan seterusnya. Tapi karena memang dia menaruh dana besar, biasanya ada prioritas juga di situ. Ya, ada prioritas di situ. Jadi dana-dana perbankan pun ini dia juga akan menghitung. Ya, contohnya Mas Rapi'i ya, misal punya dana besar, ada dana yang cukup lumayan di situ, ya, nilainya sampai 10 M misal, kita taruh di deposito, ya. Kira-kira bank akan nawari apa, Mas Rapi? Ya, jadi Mas Rapi itu punya dana di bank itu. Halo, Mas Rapi ada? Atau siapa ini, Mbak Aina tadi? Nah, Ya, misal punya Pak. dana besar di bank, ya, punya dana besar di bank, ya, itu kira-kira banknya gimana? Yang dilakukan apa? Gimana, Ya, Pak? Gimana tadi? Mbak Aina punya 10 miliar itu di bank BRI. Heeh. Ah, wah katanya buru-buru Pak, itu bisa beli kerupuk banyak itu Pak. Ya, kalau buat beli kerupuk ya. Ya, dapat Kalau berapa mobil itu? ya tinggal mobilnya Mbak. Sekalian mobilnya. Nah, kalau mobilnya yang di atas 10 miliar ya nggak dapat Mbak itu mobil. Ya, ya, ya. Oke. Ya, misal seperti itu, ada dana sejumlah itu ya ditaruh di bank. Ya, ada di bank tertentu. Ya. Pak, pihak bank, Mbak, di teller atau biasanya di tempat khusus itu. Ya, tempatnya saja, penerimaannya pasti tempat khusus. Nggak mungkin nggak. Ya, nggak mungkin di antri di depan, itu nggak mungkin. Nah, gitu ya, Iya, Pak Pak. Nani ya. Nggak Iya, Pak. mungkin, pasti di depan dicegat oleh Pak Satpamnya, ada perlu apa, Mbak? Pasti ditanya itu. Ya, ini, Biasanya dijemput pakai payung, Pak, dari mobil itu, Pak. oh gitu. Nggak kan ini belum kenal ceritanya. Belum Ini kenal. Biasanya dikasih bunga nego Pak itu kalau lebih 1 miliar ke atas tuh Pak ah, deposito. biasanya begitu. Ya, makanya tadi mulai dari depan Pak Satpamnya nanya itu dulu. Saya ini bawa ada dana 10 ini. Oh, kalau Ngantrinya 10 enggak antri pakai aja. ngantri lagi. Mana? Enggak pakai ngantri lagi, VIP, Pak. Langsung masuk VIP ya, Bu ya. ya langsung Prioritas. kasih VIP. Kalau di bank-bank biasanya ada tempatnya sendiri tuh, Pak. Iya. Jadi makanya tadi kalau hanya ngomong 10 itu disuruh antri. Sama Pak Satpam, oh antri di situ ini nomor antrian. Saya bawa 10 M. Nah, itu baru beda. Itu. Maju, Pak, maju, maju kata dia. Lewat samping, Pak, lewat samping. Nah, gitu ya. Aduh, sebentar ya Pak ya, tunggu. Itu pasti begitu. Ya, Mbak Devi pasti begitu. Didahulukan ya, Pak ya. Saya tak ngomong dulu. Udah pasti tempat khusus, pasti nggak mungkin enggak. Ya. Terus di situ pasti apa? Nego. Jangan bisa nego. Saya taruh ini, ya, dana ini selama 1 tahun yang saya dapat apa? Bisa gitu. Karena kalau mengandalkan bunga deposito itu paling tinggi itu kalau surat utang negara itu 8%. Itu udah paling tinggi. Kalau di bank biasa, biasanya sekitar 3 sampai 4 itu yang tabungan. Ya, 3 sampai 4% per tahun. Ya, kalau 6% itu udah deposito udah paling tinggi. Biasanya di angka-angka itu.
5%, 3 Ya, persenan. biasanya angka-angka itu. Kalau bank itu ya 3-4%, Mbak, ya, tabungan. Kecil banget kan itu. Ya. Itu nanti bisa nego. Pak, jangan setahun, Pak. Kalau 3 tahun gimana saya kasih mobil? Itu bisa terjadi. Nggak usah diundi. Nah, contoh begitu. Jadi apa namanya, deposito dan tunai itu memang luar biasa. Oke ya.